Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adityawan dengan NPM 22070512 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di pertemuan 4 ini membahas analisis kebutuhan sistem dan studi kelayakan TENLOS. Di materi pertama ini ada analisis di sistem. Informasi merupakan proses menguraikan suatu permasalahan dan menelaah kondisi sebenarnya dalam sebuah entitas untuk mengidentifikasi kelemahan pada proses bisnis. Analisis sistem kebutuhan. Terdapat dua kebutuhan dalam analisis kebutuhan sistem, yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang pertama itu kebutuhan fungsional, merupakan kebutuhan yang menjelaskan proses atau aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh sistem. Untuk kebutuhan fungsional ini harus menggambarkan secara jelas fungsi-fungsi utama sistem yang akan dikembangkan, sehingga menjadi acuan dalam tahap perancangan dan implementasi sistem. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional, merupakan kebutuhan yang menjelaskan bagaimana sistem akan beroperasi atau bekerja. Analisis kebutuhan non-fungsional fungsional dilakukan untuk menentukan spesifikasi sistem, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Sini ada studi case-nya, yaitu nama aplikasinya platform e-learning kampus. Ini untuk mengidentifikasi user. Pertama tadi user, mahasiswa, dosen, dan admin. Di sini ada deskripsinya, yaitu mahasiswa adalah pengguna utama yang dapat mengakses materi pembelajaran. Untuk dosen itu adalah pengguna yang dapat mengunggah materi, memberikan tugas dan kuis. Untuk admin itu bertanggung jawab dalam mengelola akun pengguna. Analisis kebutuhan fungsional dan fungsional. Sebenarnya user itu cuma mahasiswa, dosen, dan admin. Untuk fungsional di mahasiswa ini yang pertama mendaftarkan dan login akun, yang kedua mengakses dan menggunakan materi pembelajaran, yang ketiga mengumpulkan tugas secara online, mengikuti kuis online, melihat nilai dan feedback dari dosen. Untuk dosennya itu login ke sistem, mengunggah materi pembelajaran, membuat dan mengolah tugas secara serta kuis, memberikan nilai dan feedback, nilai daftar mahasiswa dalam kelas. Yang ketiga itu admin, mengelola akun mahasiswa dan dosen, mengelola data mata kuliah, memantau aktivitas pengguna, melakukan backup data. Untuk studi kelayakan itu merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai apakah suatu rencana bisnis atau proyek layak untuk dilaksanakan. Evaluasi ini melibatkan analisis dan berbagai aspek seperti teknis, ekonomi, dan organisasi sebelum keputusan akhir diambil. Tujuan utama studi kelayakan adalah membantu pengambilan keputusan dalam menentukan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, aspek-aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan dikenal dengan istilah TENLOS, yaitu technical, ekonomik, dan non-ekonomik, law, operasional, dan schedule. Faktor kelayakan TENLOS. Sini ada aspek TENLOS, penjelasan singkat, pertanyaan pertimbangan, contoh pertimbangan. Yang pertama itu ada teknikal atau teknis, yang kedua ekonomis, yang ketiga non-ekonomis, yang keempat ada law, yang kelima operasional, yang kelima schedule. Untuk penjelasan singkatnya itu berkaitan dengan kesiapan dan ketersediaan teknologi yang digunakan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Kenapa harus dikasih sih?